Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Kalingamatan, Bapak Agus Nur Cahyo SPD MPD atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Kalingamatan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita bersama, sehingga siang hari ini, Kamis 16 Oktober tahun 2025, bersama-sama kita dapat hadir dalam acara Diseminasi Implementasi 7 Jurus BKHB. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, merupakan rangkaian acara selanjutnya yang akan kita ikuti bersama, yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 2 Kalingamatan yang akan diwakili oleh Bapak Ilham Solikul Hadi SPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Heri Ahmad Herianto SPD selaku pemateri pada siang hari ini. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 2 Kalingamatan. Pertama-tama kita aturkan sholawat serta salam kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita semua ini dapat berkumpul di dalam acara diseminasi implementasi 7 jurus BK hebat yang akan disampaikan oleh Pak Heri nantinya. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Heri sudah mempersiapkan kegiatan hari ini untuk menyampaikan materi yang telah diberikan pada waktu kemarin di Semarang, ya Pak. Ya. Nantinya saya harapkan Bapak Ibu juga bisa menerima informasi dari Pak Heri agar terjalin kolaborasi yang baik antar guru BK dan juga guru mata pelajaran, di mana nantinya bisa kegiatan ini diharapkan bisa menjadikan sekolah SMP Negeri 2 Kalingamatan ini semakin baik dan juga siswa-siswi
di SMP Negeri 2 Kalinyamatan ini dapat mengembangkan potensinya dan juga bakat dan minatnya dengan baik. Saya sangat mengapresiasi adanya kegiatan ini dan waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Iri. Terima kasih. Sekian dari saya selaku yang mewakili dari Kepala Sekolah. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita ikuti acara ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Teriring harapan semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Wahyu Ariwibowo SPD MPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak berdoa. Semoga kegiatan pada siang hari ini membawakan manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihatil mu'adzamatil was-sami'il masani an taftah lana bil khair wa an tafadhal 'alaina bil khair wa an tu'amilana mu'amalataka li ahli khair wa an taj'alana min ahli khair wa an tafadhana fi dinina wa anfusina wa auladina wa ahlina min kulli minati wa bisnati wa durin inna qawli kulli khair wa mutafaddilu bi kulli khair ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa fadlan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan ila al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syaqatil maut wa najjina minan nar wa afidal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu acara inti berbagi praktek baik atau diseminasi implementasi 7 jurus BK Hebat yang akan dipandu oleh narasumber hebat kita yaitu Bapak Ahmad Herianto SPD. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih, alhamdulillah. Oke, pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang apa yang saya raih atau yang saya dapatkan ketika di Semarang kemarin. Tapi lebih tepatnya bukan yang didapatkan, tapi saya akan menyampaikan implementasinya. Dari 7 jurus tersebut, minimal kan kemarin ada 2. Kemarin saya memilih jurus pertama dan jurus ketiga, yaitu yang pertama tentang kenali potensi, dan yang ketiga adalah tumbuhkan resiliensi. Jadi kenapa kok saya mengambil 2 jurus tersebut? Yang pertama adalah ketika kita tidak tahu potensi siswa kita seperti apa, kita juga bingung mengarahkannya seperti apa. Itu yang pertama. Sedangkan jurus yang ketiga tentang tumbuhkan resiliensi, saya mengambil itu karena apa? Yang namanya manusia itu tidak pernah atau tidak akan pernah mulus dalam kehidupannya. Pasti ada kegagalan maupun janggalan-janggalan dalam hidupnya. Jadi kita berusaha untuk menumbuhkan resiliensi mereka. Resiliensi itu apa? Daya lenting. Daya lenting maksudnya itu seperti ini, kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan atau kegagalan. Ngoten nggih? Oke, sebelum ke implementasinya, diseminasinya, Bapak Ibu coba dibuka HP-nya, dibuka WA-nya. Silakan yang menerima chat dari saya, ada 2 link itu bisa disampaikan ke teman-temannya. Tadi ada Pak Ilham,
Pak Bowo, silakan bisa disampaikan ke teman-temannya. Atau nggih? Oke. Sampun? Oke, silakan bisa dibuka yang gaya belajar dulu. Nah, kemarin saya menyampaikan ini ke kelas 8A dan mereka sudah mengerjakan semua, sehingga mereka bisa tahu gaya belajar mereka seperti apa. Oke, Bapak Ibu bisa mengerjakan tesnya mulai sekarang, biar sama-sama tahu gaya belajar kita seperti apa. Jadi selain siswa yang tahu, guru-guru juga, Bapak Ibu guru juga harus tahu gaya belajarnya seperti apa. Ada kendala? Oke. Lancar ya Pak Dedi ya? Nah, lancar. Nah, langsung ikuti tes Pak. Nah, itu. Langsung geser kanan. Nah, itu. Pol, terus mulai sekarang. Nah, silakan diisi sesuai dengan diri Bapak Ibu yang kira-kiranya itu aku banget. Nah, yang paling sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Ada kendala Pak Bo? Aman, oke. Itu per tahap kurang lebih ada 10 soal, nanti ada selanjutnya lagi. Oke. Pak Wakil Kepala, Pak Ilham. Oh, tahap 2, ya. Bu Arsi, ada kendala? Masih tahap 2, oke. Lebih ingat wajahnya berarti ya Pak ya, daripada namanya. Apalagi kalau yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Nah, iya itu. Ya Pak Dedi hampir selesai ini. Oke. Slide terakhir Pak Bu. Pak Ilham sampun. Hasilnya apa Pak? Visual. Ada lagi yang sudah? Bu Laili? Visual juga.
Pak Dedi tadi kayaknya kinestetik Pak Dedi ya? Oh, Pak Dedi kinestetik, suka yang gerak-gerak ini Pak Dedi. Oke, Pak Bowo sampai mana? Kurang 3. Oh, kurang 3. Sangat tinggi ya Pak Ilham ya, sampai 86%. Yang lain cuma 6% saja. Pak Fiam, kinestetik auditory ya. Hampir imbang antara kinestetik atau praktek langsung dengan auditory. Auditory itu pendengaran. Nah, Pak Bowo sampun? Oke, kira-kira coba yang kinestetik tadi angkat tangan coba. Pak Dedi ada, Pak Bowo, terus Pak Fian, terus yang Pak Nuha juga. Yang auditory. Oh, jadi kita lebih suka melakukan daripada mendengarkan ya. Yang satu lagi yang visual Gunaini, Pak Bowo lagi. Jadi Pak Bowo itu ya apa namanya, kombinasi berarti ya, yang imbang ya. Pak Nuha juga, Pak Ilham. Oke. Jadi kemarin Bapak Ibu, saya juga menyampaikan tes ini kepada anak kelas 8A, dan kebetulan 80% dari mereka gaya belajarnya adalah kinestetik. Jadi Bapak Ibu ampun kaget kalau anak-anak kelas 8A itu rodok seneng belajar. Kira Pak Dedi selaku wali kelas 8A. Nah, soalnya apa? Gaya belajar mereka itu adalah kinestetik atau yang bergerak secara langsung. Nah, selain satu ini Bapak Ibu yang tes gaya belajar, sebenarnya ada satu tes lagi yaitu tentang kecerdasan majmuk yang ada 8. Nah, berhubung ini waktunya sedikit, saya teskan kepada Bapak Ibu satu saja. Dan kemarin ketika saya memberikan tes tersebut kepada anak-anak kelas 8A, ada beberapa anak yang kinestetik tadi hasil tes kecerdasan majmuknya sama, yaitu kinestetik. Setelah itu saya sampaikan pada mereka, kira-kira setelah kalian tahu gaya belajar kalian dan tipe kecerdasan kalian, apa yang kalian rasakan? Terus kemarin itu ada anak yang jawab seperti ini Bapak Ibu. Namanya kalau tidak salah Andre. Pak, ternyata saya kalau matematika emang tidak bisa. Tapi kalau saya disuruh sepak bola, jago Pak. Tetapi di rumah ya sering dimarahin orang tua karena yang dilihat itu lebih ke nilai yang dirapor, matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Tetapi orang tua kurang melihat sisi lain yang menonjol dari Andre tersebut, yaitu di bidang sepak bola atau kinestetik. Maka dari itu saya sarankan untuk menyampaikan kepada orang tua, Pak, Bu, bakat saya itu di sini. Jadi tidak semua orang itu memiliki semua bakat, itu tidak bisa. Hanya beberapa jenis bakat saja yang dikuasai. Nah, maka dari itu si Andre ini saya kasih tugas tersebut, saya juga belum tahu apakah sudah dijalankan atau belum untuk memberitahu ke orang tua. Nonton ya? Oke. Kemarin saya juga menyampaikan kepada anak-anak tentang kenali potensi. Oke. Yang pertama itu mengenal, menggali, dan mengembangkan potensi diri. Nah, potensi itu apa? Potensi adalah kemampuan atau kekuatan yang dimiliki seseorang yang belum sepenuhnya tereksplorasi. Potensi mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, maupun spiritual. Jadi, kita sebagai Bapak Ibu guru harus tahu potensi yang dimiliki anak itu di bidang apa. Misalnya gini, kita memiliki barang elektronik tapi tidak tahu fungsinya, apakah bisa menggunakan? Nah,
kurang lebih seperti itu. Harus tahu fungsinya, harus tahu potensinya seperti apa. Mengapa perlu mengenali potensi diri? Yang pertama, membantu menentukan tujuan hidup. Ketika kita tidak tahu potensi kita seperti apa, minat kita seperti apa, terus kita mau jadi apa, kan gitu kan? Yang kedua, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri. Dengan mengetahui potensi diri kita akan tahu kekuatan kita itu seperti apa, di bidang apa. Lalu kelemahannya itu kita itu seperti apa? Seperti Andre tadi, lemah di bidang matematik, tapi jago di bidang apa? Sepak bola. Oke, yang ketiga, mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki. Dengan kita mengetahui, kita bisa masuk, misalnya seperti Mas Andre tadi, ketika dia sudah tahu potensinya seperti apa, untuk mengoptimalkan, dia bisa masuk ke sekolah sepak bola. Seandainya nanti melanjutkan ke perguruan tinggi, seandainya dia bisa masuk ke jurusan olahraga. Oke, yang terakhir, meningkatkan rasa percaya diri. Seperti Mas Andre tadi, sekali lagi, kalau Mas Andre disuruh mengerjakan soal matematika, kira-kira percaya diri betul? Enggak kan? Soalnya apa? Potensinya bukan di situ. Beda lagi ketika Mas Andre itu diminta bermain sepak bola, pasti akan percaya diri karena potensinya di situ. Oke, cara mengenali potensi diri yang pertama, introspeksi diri. Geragapi awake dhewe. Kira-kira ini aku andek nih bidang apa ta? Nah, itu yang tahu salah satunya adalah diri sendiri. Yang kedua, mengikuti tes bakat atau minat seperti yang Bapak Ibu kerjakan tadi, meskipun yang satu belum. Yang ketiga, mencoba hal-hal baru. Misal si A belum tahu potensinya, belum pernah melakukan apapun, silakan diarahkan untuk mencoba hal-hal baru. Misal si anak tidak memiliki apapun keahlian di bidang olahraga, coba, sudah pernah belajar badminton belum? Sudah pernah belajar tenis meja belum? Dicoba, siapa tahu potensinya di situ. Yang terakhir, mendapatkan feedback dari orang lain. Maksudnya seperti ini. Misal Pak Fian ini kan jago futsal, tapi Pak Fian belum sadar kalau potensinya di situ. Nah, kan, tapi ketika ketemu Pak Bowo, bos, jebul awalnya futsal, wapi ya. Nah, akhirnya apa? Pak Fian dari omongan-omongan banyak orang itu, Pak Fian jadi sadar ternyata potensinya di bidang futsal gitu. Oke, yang selanjutnya adalah cara mengembangkan potensi diri. Yang pertama, menetapkan tujuan yang jelas. Dari potensi yang dimiliki itu, buatlah rancangan-rancangan atau rencana-rencana untuk menuju ke kesuksesan atau ke cita-cita yang dia miliki. Entah itu main sepak bola atau Pak Fian seperti pemain futsal. Yang kedua, mengikuti pelatihan atau pendidikan. Kalau dari sepak bola ya ikutnya SSB. Kalau ikut suka musik ya ikutnya les musik gitu, oke. Yang ketiga, melatih keterampilan secara konsisten. Nah, ini konsisten. Potensi ketika tidak dilatih akan hilang atau tidak akan maksimal. Beda lagi kalau potensi dilatih secara terus-menerus atau konsisten. Dari potensi yang awalnya kira-kira 60%, ketika dilatih secara terus-menerus akan terus meningkat. Yang terakhir, berani keluar dari zona nyaman. Nah, ini seperti latihan tadi. Kalau latihannya hanya itu saja, ya sudah stagnan di situ. Harus berani keluar dari zona nyaman, berani berlatih lebih keras lagi. Kalau tentang belajar tentang matematika ya berani belajar lebih lama lagi dan mempelajari hal-hal yang lebih sulit. Kesimpulannya, dengan mengenali potensi diri, kita dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan hidup dan memberikan kontribusi terbaik bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi intinya Bapak Ibu, di sini penting bagi kita untuk mengenali potensi anak. Tanpa mengenali potensi anak, kita tidak akan bisa mengarahkan ke jalan yang mereka inginkan. Seperti contoh tadi, gaya belajar. Terkadang itu ada anak
kelihatannya orang rungokke. Kadang guru jelaske malah lingo, tapi meneng ngerti kono, ngerti kene. Tapi ketika ditanya malah bisa jawab. Bisa jadi si anak memiliki gaya belajar auditori atau mendengarkan, tidak melihat tapi mendengarkan. Hanya dengan mendengarkan mereka bisa tahu. Ngoten nggih. Jadi ketika ada anak yang ketoke ora gatekke, jangan langsung dijudge anak itu bandel, anak itu tidak mendengarkan. Tapi ditanya dulu, coba dicek dulu. Kalau paham berarti anak tersebut memperhatikan dengan cara mendengarkan. Ngoten nggih? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas nggih? Oke. Materi yang kedua adalah tentang daya lenting atau resiliensi. Oke. Oke, sebelum kita mulai ke materi, saya mohon Bapak Ibu bisa berdiri sebentar kecuali Bu Fitri gitu. Soalnya Bu Fitri kan sedang mengadu, takut terjadi apa-apa. Nah, Bapak Ibu, saya punya sebuah permainan. Nanti setelah hitungan ketiga, silakan berdiri dengan satu kaki selama 2 menit saja. Nanti ada 2 pilihan juga. Ketika jenengan kehilangan keseimbangan dan menampakkan satu kakinya lagi, kalian boleh kembali ke posisi seperti ini, satu kaki lagi, boleh duduk. Ada 2 pilihan tersebut. Nanti silakan dipilih yang mana, monggo jenengan. Sampai sini jelas instruksinya? Oke? Setelah yang ketiga, silakan berdiri dengan kaki kanan dulu ya. Kanan dulu. Nah, berarti kiri yang diangkat. Oke. 1, 2, 3. Kaki kanan dulu selama 2 menit. Oke. Usahakan tidak berpegangan apapun. Nah. Iya, Pak Dedi. Iya, Pak Dedi. Nah, kelas juara apa itu, Pak? Berdiri satu kaki. Oke, Bu Arsi oleh, tidak apa-apa. Boleh berdiri lagi, boleh duduk, boleh. Nah, tidak apa-apa. Pak Didi gini. Oh. Yang tinggi kata Pak Nuhan. Nah, Pak Nuhan jangan curang Pak Nuhan. Itu mau dikaitkan ke kursi malah itu. Pakainya satunya yang duit kursi. Nah, itu Pak Nuhan. 1 menit lagi. Nah, belum, ini ada timernya ini tuh. Nah, iya Pak Dedi, iya Pak Dedi. Pak Abdul, iya. Jangan dipaksakan Pak Abdul. Nah, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Boleh duduk kembali. Mohon maaf nih Bapak Ibu, ini ada kaitannya dengan resiliensi atau daya lenting. Kemarin juga saya terapkan pada anak-anak, dan beberapa anak ada yang setelah jatuh itu duduk, ada anak juga yang setelah jatuh kembali posisi satu kaki berdiri, itu juga ada. Setelah saya tanya, kenapa Mas kamu kok kembali berdiri lagi, kenapa Mas kok kamu duduk, jawabannya beda-beda. Ada yang, Pak, lah kesel ya duduk lah Pak. Ada yang seperti itu. Ada yang, wah ya gengsi apa, kayak kuat sih mau kuat. Ada juga yang seperti itu. Ini ada kaitannya dengan membangun resiliensi. Resiliensi itu apa? Resiliensi itu sejenis daya lenting atau seberapa cepat kita bisa bangkit dari kegagalan. Termasuk tadi berdiri satu kaki. Nah, ketika kita terjatuh, apakah terus linggih layang-layang atau bangkit lagi? Nah itu. Soalnya apa?
kita sebagai guru dan siswa tidak akan pernah semuanya berjalan mulus dalam kegiatannya. Contohnya, ketika anak-anak sedang lomba. Ini kenapa kok saya ambil contoh Pak Andre? Soalnya ketika saya menerapkan 2 jurus ini, Andre memang yang paling aktif. Yang masih saya ingat itu. Nah, ada yang pernah menceritakan tentang keluh kesahnya. Saya sebenarnya bertanya, anak-anak coba dituliskan dalam buku kalian hal yang membuat kalian putus asa atau hal yang membuat kalian ingin menyerah, tetapi kalian bangkit lagi. Nah, suatu ketika saya suruh menyampaikan, Andre berdiri, Pak, saya ingin menyampaikan pengalaman saya, Pak. Gimana Andre? Dan Andre menceritakan, tahun lalu ketika Popda Jepara, alhamdulillah ini rada sombong sidik, tidak apa-apa, SMP kita itu juara 2 se-Jepara. Nah, Andre ketika final itu sempat menangis ketika kalah 8-0 dengan sang juara SMP 2 Jepara. Di situ Andre sempat menangis, jengkel, marah jadi satu, bingung dia. Dia ingin menyerah. Tapi ketika ada teman-temannya yang merangkul, ora apa-apa, besok kita balas, kita harus berlatih lebih giat. Akhirnya apa? Andre bangkit lagi. Yang awalnya dia ingin tidak ikut ekstra sepak bola lagi, tidak ingin membela SMP kita lagi, akhirnya apa? Andre tergugah untuk ikut lagi di ekstra sepak bola dan berencana atau berkeinginan untuk menjadi juara. Itu adalah resiliensi. Selain itu, ketika biasanya kan ada anak-anak pintar itu yang tidak rela kalau tidak ranking 1 itu ada, dan ada yang putus asa juga ada. Jadi kita sebagai bapak ibu guru, bagaimana kita untuk membangun daya lenting mereka, itu selanjutnya tentang resiliensi itu seperti apa sih? Nah ini, resiliensi, kemampuan untuk beradaptasi dan pulih kembali saat menghadapi kesulitan, trauma, tragedi, ancaman atau sumber stres yang signifikan. Seperti tadi, kurang lebih sama. Ini bukan tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang seberapa cepat kita bangkit kembali. Seperti tadi, semua manusia tidak ada yang kehidupannya berjalan sangat mulus, tidak ada. Bahkan presiden pun tidak berjalan mulus, pernah mengalami kegagalan, itu pasti. Resiliensi bukan tentang menghindari stres, melainkan belajar untuk melewatinya. Seperti tadi, ketika kita berjalan, berdiri satu kaki, tadi tak kasih pilihan, boleh duduk atau bangkit kembali. Nah, ketika duduk berarti apa? Menghindari stres. Daripada angel-angel mending aku legi wae. Tapi apa? Belajar untuk melewatinya, berusaha bangkit kembali. Seperti tadi anak-anak yang bilang, cah kaya mosok kuat suwe mosok aku ora kuat Pak, yo gengsi ya. Nah, seperti itu. Faktor yang mempengaruhi resiliensi. Yang pertama, dukungan sosial atau dukungan sekitar kita. Nah, misalnya gini, kayak Andre tadi, yang awalnya putus asa, terus dirangkul teman-temannya, akhirnya mampu bangkit lagi dan bisa mengangkat lagi kepercayaan diri Andre dan untuk bisa menjadi juara. Itu termasuk dukungan sosial. Beda lagi ketika Andre itu bersama tim-tim yang pesimis. Ketika kalah, Andre nangis, koncone ngene, Allah, ini kalah tak wis kalah no. Seseorang main kok piye wae kalah. Andre pasti tambah lesu, tambah gak semangat, gitu, Yang kedua, keterampilan emosional, dan yang ketiga, cara berpikir positif. Selanjutnya, strategi membangun resiliensi. Yang pertama, mengembangkan pola pikir positif. Misalnya gini, cah kae wae iso, mosok aku ora. Berarti aku kudune iso. Yang kedua, membangun jaringan dukungan seperti tadi, mencari biasanya anak-anak kan suka bergerombol atau geng-gengan. Nah, mencari gerombolan atau teman-teman yang lebih positif. Yang ketiga, mengelola stres dengan baik. Dan yang keempat, menetapkan tujuan yang realistis. Meskipun kita optimis, jangan terlalu optimis lah.
ada tujuan yang realistis. Misal Indonesia mlebu Piala Dunia wae angel. Sawawane Pak Fian, aku kepengen go Indonesia mlebu Piala Dunia, kan susah. Tujuan harus realistis. Kalau nggak realistis nanti malah tambah stres. Nah, ini kata-kata yang saya peroleh dari Semarang itu yang bisa sekiranya bisa meningkatkan semangat anak itu ketika ada kegagalan. Mari kita coba bersama. Aku bisa. Aku bisa. Aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Nah, ini bisa diingatkan ke anak-anak ketika mengalami kegagalan. Coba diberikan pada anak-anak kalau kita itu semua pasti bisa. Dan saya punya sebuah kata-kata hari ini kalau tidak salah itu namanya. Nah, ketika saya dapatkan di Semarang itu seperti ini. Ngombe kopi kelok-kelok. Yen hurung iso saiki kudu iso saeso. Nah, seperti itu yang saya dapatkan dari Semarang. Oh, selesai. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dan saya sampaikan ke anak nih. Kurang lebih ceritanya seperti itu dari dua jurus tadi yang kenali potensi dan tumbuhkan resiliensi. Ada pertanyaan yang tentang tumbuhkan resiliensi? Jelas ya? Oke, sekarang giliran Bapak Ibu yang mencoba menerapkan dua jurus ini kepada anak-anaknya. Soalnya apa? Ini bukan hanya untuk BK. Semua mapel juga perlu. Kalau hanya BK ya susah. Soalnya apa? BK hanya ketemu seminggu sekali. Tapi kalau semua Bapak Ibu guru mengingatkan ini, menyemangati anak-anak untuk bangkit dari kegagalan, anak-anak akan memiliki rasa optimisme yang tinggi. Ngoten nggih? Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Herianto atas berbagi ilmu dan wawasannya. Semoga kita di sini semua dapat mengimplementasikannya di jam-jam pelajaran. Okay. Nah, kini sampailah kita di penghujung acara. Saya sampaikan terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.